Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Iya, apa kabar hari ini? Baik? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah sehat. Pesan Ibu selalu jaga kesehatan, menggunakan masker jika keluar rumah, semuanya hadir semua ya. Ada Jumrani, Saniyah, Maisarah, Jumran ya, Muhammad, Ansar hadir semua sepertinya di sini Ibu lihat. Nah, jadi untuk itu Ibu minta kepada Muhammad Amin R untuk membacakan doa. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sesuai dengan materi pokok kita hari ini, yaitu teks hari ini yaitu tanggapan melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Peserta didik dapat mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, ataupun pujian, dan mampu menyimpulkan informasi dari teks tanggapan dengan bekerja sama, mandiri, dan komunikatif selama. Nah, ini kalian tulis tanggapan terhadap lukisan ini. Ibu mau minta kepada Saniyah untuk memberikan tanggapan terhadap lukisan ini. Ya, silahkan Saniyah. Pendapat saya, lukisan ini bagus sekali. Karena pengaturan bayang-bayangannya tepat, sehingga lukisannya tampak nyata, Bu. Oh ya, jadi seperti itu ya menurut Saniyah, bagus ya. Bahwa lukisan itu bagus sekali karena pengaturan bayang-bayang yang tepat ya, sehingga lukisannya tampak nyata. Ya, sekarang Ibu mau dengar lagi pendapatnya Jumran. Ayo Jumran. Menurut Jumran seperti apa lukisan ini? Menurut saya, lukisan ini kurang menarik karena perpaduan warnanya kurang tepat. Sebaiknya ada kesamaan warna pohon yang ada di sekitar gunung agar terlihat lebih nyata. Iya, bagus ya pendapatnya Jumran terhadap lukisan tersebut. Nah, bahwa kesamaan warna yang ada di dalam pohon, warna pada pohon itu teks tanggapan. Nah, jadi biar kalian tahu apa itu disebut dengan teks tanggapan. Teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks, yaitu dapat berupa teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukan di dalam teks tanggapan. Ya, untuk itu tujuan teks tanggapan. Adapun tujuan teks tanggapan dari teks tanggapan itu adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran. Penilaian yang dilakukan haruslah objektif, sopan, logis, dan jelas. Bagaimana cara menemukan informasi kalimat kritik, sanggahan, dan pujian? Ini ada caranya ya. Yang pertama yaitu membaca teks tanggapan secara keseluruhan, menemukan pokok-pokok isi dari setiap paragraf teks tanggapan, mencatat informasi penting yang ditemukan dalam sebuah teks tanggapan, memeriksa kembali kebenaran informasi yang ditemukan dalam teks tanggapan. Simpulan isi teks tanggapan. Adapun cara menyimpulkan isi teks tanggapan yaitu membaca teks tanggapan secara keseluruhan, menentukan ide pokok setiap paragraf teks tanggapan, dan menggabungkan ide-ide pokok menjadi sebuah simpulan teks tanggapan. Ya, sampai di situ dulu untuk penjelasan tentang materi teks tanggapan. Kiranya di sini ada yang mau bertanya tentang materi yang telah Ibu sampaikan, ada yang belum jelas, silahkan bertanya. Ada, Bu. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa teks itu merupakan sebuah teks tanggapan? Iya, bagus ya pertanyaannya. Nah, caranya kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis kalimat yang terdapat dalam teks tanggapan. Kita pahami dulu apakah di dalam teks tanggapan itu memuat kalimat kritik atau kalimat saran atau sanggahan di dalamnya. Berarti kalau seandainya ada beberapa kalimat itu terdapat dalam teks, maka bisa kita anggap teks tanggapan dalam bentuk PDF. Nanti Ibu kirimkan lewat grup WA kita ya.
yang berjudul Tanggapan Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia. Silahkan kalian buka. Memahami isi teks itu, Ibu meminta kalian untuk mengidentifikasi kalimat kritik, sanggahan. Ibu minta kepada Husna untuk membacakan hasil pekerjaannya mengenai mengidentifikasi kalimat teks tanggapan tersebut. Ya, silahkan Husna. Kalimat kritik dari teks tersebut terdapat pada paragraf kalimat, yaitu kalimat yang berbunyi, bukan bermaksud untuk menyalahkan pemerintah pusat. Buktinya sebagai pemerintah daerah juga malah membuat keonaran di tengah kondisi yang genting seperti ini. Itulah kalimat kritiknya, Bu. Iya, bagus ya jawaban dari Husna bahwa kalimat kritik yang terdapat dalam teks tanggapan tersebut yaitu seakan-akan penulis di situ mengecam pemerintah daerah yang malah membuat keonaran. Ya, sekarang Ibu minta kepada Maisyarah untuk membacakan hasil pekerjaannya tentang jenis kalimat teks tanggapan yang terdapat pada teks tersebut. Ya, silahkan Maisyarah. Menurut pendapat saya, dalam teks tersebut ada kalimat persetujuan terdapat pada paragraf ketiga, yaitu berbunyi, padahal saya kira pertimbangan beliau masuk akal. Perhitungannya berdasarkan sisa jumlah kapasitas rumah sakit yang tersedia untuk menangani pasien COVID-19. Jika tidak dilakukan PSBB ketat, maka kapasitas tersebut akan habis dalam waktu kurang dari 3 bulan saja. Itu menurut saya, Bu. Iya, bagus ya. Jawaban dari Maisyarah tentang kalimat persetujuan yang terdapat dalam teks tanggapan yang berjudul Tanggapan Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia. Ternyata terdapat jenis kalimat teks tanggapan yaitu berupa kritik, persetujuan maupun saran. Nah, sekarang Ibu minta ini tugas di rumah kalian untuk mengerjakan atau membuat tanggapan terhadap saran yang terdapat dalam teks tanggapan tersebut. Kalian tulis di buku tulis dan kalian foto hasil dari pekerjaan kalian itu, nanti kalian kirim kepada teman kalian yang mereviewnya. Untuk mereviewnya, di situ Ibu suruh kalian memberi tanda di mana letak kesalahan dari penulisan pekerjaan teman kalian. Baik itu dari segi ejaan maupun tanda bacanya. Nanti hasil review tadi itu dikirimkan kembali kepada Ibu lewat grup WA. Untuk itu Ibu minta kepada Muhammad Ansar memimpin doa. Ya, silahkan Muhammad Ansar. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.